Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2C Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini saya akan mencoba mewawancarai beberapa narasumber terkait dengan Pancasila, sejauh mana masyarakat memahami dan mengetahui apa sih itu Pancasila, dan serta pengamalan ataupun pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai videonya, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Pancasila yang diampu oleh beliau yang terhormat Bapak Bambang Suteja SHMSI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Pancasila. Bangsa Indonesia merupakan negara yang multikultural, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun kepercayaan. Jika Indonesia tidak memiliki dasar negara yang kuat, maka akan mudah hancur karena tingkat toleransi antar masyarakat yang kurang tinggi. Pancasila dapat membantu menyatukan bangsa Indonesia dengan tujuan dan cita-cita yang sama. Peranan Pancasila dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting dan mendasari segala hal dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dengan Pancasila dapat memajukan jati diri negara Indonesia dan menjadi pedoman hidup yang dapat menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbincang-bincang mengenai kaitannya dengan Pancasila. Saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Mahfudin SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Beliau merupakan salah satu pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Pondok Cikampek. Bagaimana kabarnya Ustadz Mahfudin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tujuan saya datang ke sini untuk bertanya-tanya atau berbincang mengenai kaitannya apa itu Pancasila. Nah, menurut Pak Ustadz itu sendiri, apa sih itu Pancasila? Ustadz? Jadi Pancasila itu sebagai falsafah negara atau dasar negara Republik Indonesia yang dirancang dibuat oleh para pendahulu, para ulama-ulama yang merumuskan berdasarkan kesepakatan di mana keterkaitan isi bahwa Pancasila itu terdiri dari beberapa unsur yang dimana di situ agama
juga kesatuan, juga budaya, juga permusyawaratan dengan tujuan agar kita ini mendirikan negara berdasarkan tadi latar belakang, agama, suku, bahasa, adat, dan lain-lain. Jadi terbentuklah Pancasila. Baik, tadi disinggung bahwa Pancasila itu sebuah falsafah negara, dan juga tadi disinggung juga tentang kaitannya dengan agama. Nah, Islam sendiri memandang Pancasila itu seperti apa ya Pak Ustadz? Ya, jadi Islam itu melihat Pancasila itu karena memang ini kan dari ulama juga lah gitu. Contoh salah satu dasar yang pertama, sila pertama. Nah ini yang harus kita jadikan pegangan ini buat warga, sebagai warga juga sebagai umat gitu. Wabil khusus Islam. Jadi Pancasila itu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini bahwa yang namanya kita ini menjadi bangsa yang baik, bangsa yang bermartabat, bangsa yang terhormat, harus benar-benar menjadi penganut agama, wabil khusus Islam gitu. Benar-benar mempelajari, mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Rasul-Nya. Makanya di situ sila pertama itu. Nah begitu juga dengan agama yang lain gitu. Bisa memahami sila pertama ini tadi sesuai dengan pemahaman agamanya masing-masing. Orang Kristen harus benar-benar menjalankan agama, bertuhannya juga harus dengan yang baik. Jadi kalau semua masyarakat memiliki agama, memiliki Tuhan, maka dengan sendirinya dia akan patuh apa yang difirmankan Tuhan, maka akan diikuti. Contoh seperti tadi di dalam Al-Quran kan dijelaskan, atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri, taatlah kepada Allah tuh. Jadi kalau orang beragamanya dengan baik, maka otomatis dia akan selalu taat kepada Tuhannya. Taat kepada Tuhannya, dia juga harus taat kepada Rasulnya. Taat kepada Rasul juga dia apa? Taat kepada pemerintahan yang mengatur, yang memimpin kita. Tapi kalau orang yang tidak beragama ya otomatis lah. Makanya komunis itu tidak bisa, nggak disebut bertuhan, nggak masuk sila pertama. Saya rasa itu di antara. Oke. Mungkin bagaimana pandangan Pak Ustadz itu sendiri terkait dengan isu yang terjadi banyak yang sekarang marak yang itu terkait dengan pengeboman, terorisme, radikalisme yang disambungkan dengan Pancasila dan agama itu sendiri. Ya kalau Pancasila ini kan sudah dirancang sebelum-sebelumnya lah, dari zamannya kita ini sudah pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, Inggris dan lain-lain sebagainya. Jadi dari situ yang menggerakkan kita ini bisa merebut. Jadi ingat, Indonesia ini direbut bukan dikasih. Dengan slogan apa lagi itu, seorang ulama Syekh Hasyim Asy'ari itu memberikan proklamirnya itu hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu ada sebagian daripada iman. Nah ini adalah merupakan semangat jihad bagi umat Islam. Dan di sini kita pun merasakan setelah tadi kita merebut kemerdekaan, maka disitulah terbentuk negara, mulai proses, akhirnya apa? Dan juga hasil dari Pancasila ini terasa, artinya bisa menyatukan yang kita ini berpulau-pulau. Nah sekarang ada orang punya pemikiran bahwa Islam itu tidak sesuai gitu dengan dasar negara. Nah ini kelompok-kelompok ini adalah merupakan pemikir-pemikir orang yang belum banyak kenal sejarah, belum tahu sejarah. Mungkin bisa mungkin bisa
disimpulkan bahwa mereka itu melihat dari satu sisinya saja gitu ya. Satu sisi saja. Makanya orang yang tidak tahu jasa para pendahulu berarti tidak tahu sejarah. Orang tidak tahu sejarah maka tidak akan tahu menghargai apa yang sudah dibuat oleh para pendahulu. Makanya orang-orang yang sekarang ya maaf seperti HTI ataupun yang lain-lain lah yang selama ini pemerintah melarang itu kan salah satu. Sekarang jangankan apa di negara Indonesia mau dibikin tadi memperjuangkan HTI mau mengganti Pancasila, menurut kan kabarnya kan seperti itu. Nah sekarang coba di mana lihat Hizbut Tahrir di negara mana dia tuh berasal? Di negaranya sendiri saja Mesir tidak ada yang setuju, tidak ada yang memperjuangkan. Masa sekarang ujuk-ujuk apa tuh bahasanya tiba-tiba di Indonesia gitu. Makanya kayak kita tuh harus tahu sejarah lah. Orang tahu sejarah kan menghargai jasa para pahlawan. Mungkin yang terakhir ini sebelum ditutup mungkin ada pesan atau amanat untuk para generasi milenial yang di sana terkait dengan Pancasila dan ini pesan saya ya selaku yang pernah mempelajari dan juga pernah ikut ormas wabil khusus beberapa ormas Islam lah gitu. Yang kalau kita pelajari juga termasuk melihat para ulama-ulama. Jadi bahwa kita itu harus mempertahankan negara kita. Bagaimanapun juga harus kita perjuangkan karena ini Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45 itu sudah berdasarkan istikharah dan tirakatnya para ulama gitu yang melihat suku, bangsa, negara yang berpulau-pulau ini. Artinya kita harus banyak melihat sejarah dan harus banyak tahu gitu. Jangan sampai mempelajari agama kepada satu pihak saja. Yang terkadang-kadang kita juga tidak tahu ini ulamanya ini sanadnya kemana kan kita nggak tahu. Akhirnya timbulnya seperti sekarang ini selalu sinis gitu. Hanya timbul perpecahan saja. Tuh. Intinya bahwa Islam itu mengajarkan persatuan, kedamaian, kemaslahatan. Islam hanya tinggal di Indonesia yang paling damai. Tempat yang lain sudah banyak terjadi. Ini kan kita jadikan pegangan supaya jangan terjadi di Indonesia. NKRI harga mati. Udah gitu. Baik, mungkin terima kasih atas waktunya kepada Pak Ustadz dan kepada teman-teman semua. Intinya negara Indonesia ini merupakan negara kesatuan, negara banyak yang memiliki banyak suku, budaya dan berbagai adat istiadat yang ada di Indonesia ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kebenaran datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Walakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa sahabat saya yang bernama Saya sendiri Zaki Hasan. Beliau merupakan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi di Jawa Timur. Bagaimana kabarnya Mas Zaki Hasan? Alhamdulillah saya baik.
tujuan saya kesini di samping silaturahmi, sekaligus saya ingin berbincang-bincang mengenai tentang Pancasila. Mas Jaki sendiri selaku mahasiswa sudah tahulah apa itu Pancasila. Menurut pandangan Mas Jaki selaku mahasiswa ini, apa sih itu Pancasila? Iya. Oke. Terima kasih atas pertanyaan diberikan. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pancasila merupakan sebuah ideologi bangsa di negara Indonesia yang merupakan hasil dari rangkuman dari para pendiri bangsa seperti Bapak Soekarno dan lain sebagainya. Nah, Pancasila sendiri merupakan alat satu kesatuan yang bisa mempersatukan keanekaragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia itu sendiri. Dengan Pancasila kita bisa bersatu, tidak adanya perpecahan, tidak adanya perselisihan, tidak adanya menjelekan satu sama lain. Kita saling menghargai, menghormati, menyayangi dan lain sebagainya dengan ada Pancasila itu sendiri. Dari agama Kristen, Buddha dan lain sebagainya, kita saling menghormati antar sesama agama. Baik. Tadi menurut Mas Jaki disinggung tentang ideologi bangsa. Apakah ideologi bangsa Indonesia ini benar-benar Pancasila? Maksudnya tuh adakah ideologi lain yang bisa digantikan selain Pancasila? Ya. Jadi dari pertanyaan adalah apakah ya ideologi Pancasila Bisa digantikan. itu bisa digantikan oleh Ideologi lain? Ya. Oke. Sebaiknya untuk di Indonesia itu sendiri, sebaiknya Pancasila itu sudah merupakan alat terakhir, yaitu merupakan adalah suatu rangkuman udah terakhir, tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak bisa dibuat lagi. Kenapa? Karena Pancasila udah bagus untuk di Indonesia ini. Kenapa? Karena dengan Pancasila yang tadinya kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya dan sebagainya, apabila tidak ada Pancasila, kita ini bisa pecah belah gitu. Kita bisa pecah belah. Kenapa? Karena ya tidak ada satu rangkuman yang bisa mempersatukan kita itu semua dari keragaman agama, budaya dan suku. Apabila Pancasila itu digantikan dengan ideologi lain, ya sama hal saja kita merusak Indonesia itu sendiri yang sudah bersatu padu, sudah persatuannya sangat kuat selama ini. Dengan adanya pergantian ideologi bangsa, sama halnya kita merusak bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia. Jadi tidak baik lah, Pancasila sudah baik final. Sekali lah, udah hasil final. Akhir ya. Oke, baik. Mungkin bagaimana menurut pendapat Mas Jaki sendiri terkait dengan adanya suatu golongan yang mengatasnamakan agama, tujuan mereka itu ingin mengganti ataupun sejenisnya dengan ideologi yang mereka inginkan, bahwa mereka berpendapat bahwa ideologi Pancasila itu kurang cocok di Indonesia. Iya. Mungkin karena keberagaman karena mayoritas agama di Indonesia itu ya Muslim itu sendiri. Walaupun kita umat Islam terbesar di dunia, kalau sekarang menurut hasil survei ya kedua atau ketiga gitu. Sebaiknya ya kita hiraukan saja orang kelompok-kelompok tertentu yang ingin merubah Pancasila ini. Kenapa? Karena Indonesia ini bukan cuma punya satu golongan saja, bukan punya Islam saja, karena kita ini punya semuanya, kita ini miliki semuanya gitu. Keberagaman. Indonesia ini milik semuanya, bukan satu golongan saja. Kenapa? Karena pada zaman dahulu, pada zaman perang itu tidak hanya orang Islam saja yang berperang, ada orang Tionghoa, ada orang Kristen, ada orang Bugis dan lain sebagainya. Semua ikut padu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi ya tidak baiklah ada satu golongan yang dengan saja egois gitu mengganti secara sepihak gitu. Itu tidak baik gitu menurut saya. Baik, mungkin terakhir pertanyaan dari saya, adakah pengalaman terkait dengan pengamalan atau implementasi Pancasila yang pernah Mas Jaki rasakan, baik dia di lingkungan sendiri ataupun di lingkungan kampus? Terima kasih. Jadi tidak usah jauh-jauh mengambil contoh di lingkungan sekitar saja. Jadi
yang saya rasakan dengan adanya Pancasila ini, kita lah, nggak usah jauh-jauh, kita sesama tetangga, kita berbeda latar belakangnya orang-orang, kita saling mengenal pada awal mulanya ketika kita mengerti adanya Pancasila. Yang tadinya kita tidak mengenal, kita saling menyapa, kita saling menghormati, kita saling menyayangi. Apabila yang satunya susah, kita bantu gotong royong, yang apabila satunya susah, kita bantu lagi. Dengan adanya Pancasila ini yang kita rasakan ya sangat bermanfaat sekali gitu untuk kita, terutama ya bagi diri kita sendiri gitu. Apabila kita mengerti, menjalani Pancasila itu sendiri, insya Allah baik buat diri kita juga dan baik untuk sesama begitu. Betul. Mungkin sebelum ditutup ya, adakah pesan-kesan atau amanat untuk generasi milenial ini terkait dengan Pancasila, pengamalan Pancasila? Ya, jadi sebenarnya kita menasihati semuanya sih, untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya di sini. Jadi saran ya, jadi kita ini harus mengerti apa itu Pancasila itu sendiri, dari baik dasarnya, isinya dan lain sebagainya. Dari mulai pelajaran pengamalan Pancasila itu kita juga harus lakukan. Apabila kita sudah mengerti, kita wajib juga mengamalkan. Kalau misalkan kita mengerti saja tidak mengamalkan, sama saja kita tidak menjaga Indonesia ini. Kalau kita mengerti, mempelajari di sekolah-sekolah, memahami, dan kita juga mengamalkan di kehidupan kita sama saja menjaga Indonesia ini untuk kedepannya begitu. Oke Bu, baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Mas Jaki atas waktunya. Jadi kesimpulan tadi terkait dengan pendapat Mas Jaki ini, bahwa Pancasila itu merupakan ideologi suatu negara Indonesia yang merupakan rancangan yang sudah dirancang final, yang dilakukan oleh Bapak pendahulu kita gitu. Nah, ideologi tersebut tidak bisa digantikan di Indonesia, karena di Indonesia ini merupakan banyak keberagaman atau plural. Jadi terkait dengan tadi yang bahwa ada yang mengatasnamakan agama, itu juga tidak baik. Karena apa? Karena ketika kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada zaman dulu, bukan hanya negara Indonesia saja yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Semua agama saling bersatu padu, saling bergotong royong untuk mendapatkan atas nama merdeka itu sendiri. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih kepada Mas Jaki Ya, sama-sama. atas waktunya. Saya akhiri, kebenaran datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan mutlak dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pendapat dua narasumber tersebut yaitu Pancasila adalah sebuah falsafah dasar negara, pedoman hidup bangsa Indonesia yang merupakan hasil rancangan para pemimpin bangsa, baik itu tokoh nasional maupun para ulama. Di dalam Pancasila sudah diatur mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya untuk melestarikan Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila merupakan ideologi yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Kebenaran datang yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.